Halo, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan atau memberikan webinar bagaimana cara menggunakan jurnal di bisnis industri manufaktur. Perkenalkan, nama saya Wisnu Sumantri. Saya berkarir di jurnal mulai dari 2018 dan saat ini saya sebagai Implementation Specialist. Jurnal merupakan software accountant berbasis cloud di mana kita dapat diberikan kemudahan untuk mengakses laporan keuangan dimanapun dan kapanpun dengan desain yang sangat mudah sehingga user dapat memudahkan sekali untuk menginput transaksi dan owner dapat melihat laporan keuangan secara real time. Sekilas tentang bisnis manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah sebuah bisnis yang mana memiliki aktivitas pengolahan material atau bahan baku sampai menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah lalu menjualnya kembali kepada konsumen atau bisnis lain. Adapun fitur-fitur jurnal yang akan kita gunakan salah satunya adalah fitur inventory, warehouse untuk perusahaan yang memiliki gudang produksi, dan yang terakhir adalah fitur bundle dan konversi produk untuk proses produksi. Baik, untuk jurnal ID kita memiliki 3 paket. Paket yang pertama adalah paket starter, di mana paket starter ini digunakan untuk bisnis jasa. Dan yang paket kedua adalah paket pro yang biasa digunakan untuk bisnis retail. Dan bisnis untuk paket yang tertinggi adalah enterprise, di mana paket ini digunakan untuk bisnis-bisnis manufaktur. Baik, untuk di jurnal sendiri, tampilan jurnal yang sangat memudahkan kita. Di sini kita dapat melihat dashboard dari jurnal, di mana dashboard tersebut memberikan informasi grafik dari bisnis kita, mulai dari arus kas, penjualan terhutang atau piutang, kemudian biaya operasional yang terbesar saat itu, kemudian laba rugi produksi, laba rugi di bulan itu. Kemudian kita juga bisa melihat secara langsung laporan keuangan. Di menu laporan kita bisa melihat financial report, penjualan, laporan pembelian sampai dengan jumlah quantity ataupun jumlah produk yang ada di jurnal. Kemudian di menu selanjutnya kita punya input transaksi, di mana di sini ada menu kas dan bank, kemudian ada penjualan, pembelian dan biaya, di mana ketika kita memiliki transaksi penjualan kita akan melakukan transaksi penginputannya di penjualan. Kemudian jika kita melakukan pembelian bahan baku maka kita akan input transaksi bahan baku tersebut di menu pembelian. Dan jika ada biaya yang dikeluarkan kita dapat menginputnya di menu biaya. Kemudian di 4 menu selanjutnya ini adalah master data. Master data yang pertama adalah kontak. Kontak ini akan mencatat semua data customer dan supplier kita. Kemudian data produk, di mana data produk itu untuk mencatat semua jenis barang-barang, bahan baku dan barang jadi kita. Kemudian nanti ada pengaturan aset untuk aset-aset kita, dan terakhir ada daftar akun. Daftar akun ini yang biasa digunakan untuk mencatat laporan keuangan, di mana pos-pos tersebut akan disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Untuk pembahasan yang pertama kita akan lanjut ke menu setting. Menu setting di sini kita akan ditampilkan yaitu data perusahaan, di mana kita harus mengisi data-data perusahaan mulai dari nama, alamat, nomor telepon sampai dengan email. Jika data ini sudah kita input, maka kita akan pergi ke menu penjualan, di mana ada beberapa fitur yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini ada fitur pengiriman. Pengiriman ini adalah fitur jika kita melakukan penjualan, kemudian ada ongkos kirimnya. Ini bisa kita aktifkan untuk fitur tersebut. Dan kemudian jika ada diskon, kita juga bisa input. Di sini ada 2 fitur diskon. Diskon yang pertama adalah diskon dari total invoice, dan diskon yang kedua adalah diskon per baris, di mana yang dapat kita berikan diskon hanyalah untuk beberapa item produk saja. Dan kemudian di sini nanti ada tampilkan persentase dari keuntungan. Ini adalah fitur yang bisa dilihat pada saat kita menginput transaksi. Dan terakhir di sini ada tolak penjualan jika kekurangan kuantitas. Ini dapat digunakan ketika ada penjualan dan stoknya tidak ada, maka kita tidak akan bisa menginput transaksi penjualan. Oke. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung ubah datanya. Dan kemudian kita akan menuju ke setting pembelian.
di mana setting pembelian juga memiliki hal yang sama dengan setting penjualan. Di sana ada pengiriman, artinya jika ada ongkos kirim yang dikenakan oleh kita untuk membayar ongkos kirim tersebut. Kemudian di sini juga ada diskon, ada dua jenis diskon juga, diskon berbaris dan diskon biasa. Diskon biasa ini adalah dari total invoice, dan yang terakhir ada diskon berbaris. Ataupun pada saat kita pembelian yang didiskon adalah item-item tertentu saja. Oke, jika sudah, kita bisa langsung ubah saja. Dan yang terakhir adalah setting untuk produk. Produk di sini kita ada beberapa metode, yaitu ada dua metode, yaitu ada harga rata-rata dan FIFO. Biasanya untuk penilaian persediaan ini kita bisa gunakan sesuai dengan yang terjadi atau pilihan yang ada di perusahaan kita masing-masing. Karena saat ini saya menggunakan rata-rata, maka nanti kita akan menggunakan metode rata-rata pada saat pencatatan persediaannya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang master data, yaitu daftar akun. Daftar akun ini yang sebelum kita jelaskan tadi untuk melihat pos-pos dari beberapa akun yang ada di laporan keuangan. Mulai dari neraca, yang itu salah satunya ada kas bank, piutang, persediaan, aset lancar sampai dengan fixed aset. Kemudian nanti ada lagi di kewajiban kita ada beberapa akun-akunnya juga sampai dengan ekuitas, dan nanti di sini juga ada akun-akun untuk laporan laba rugi, mulai dari pendapatan, harga pokok sampai dengan beban-beban dan beban lain-lainnya. Kemudian di menu produk sendiri kita dapat ditunjukkan dari jumlah kuantiti yang tersedia dalam item tersebut. Dalam contoh di sini ada kain combat, kita punya bahan sebanyak 20 kuantiti atau 20 kg. Kemudian kita juga punya bahan jadi, yaitu kaos combat sebanyak 55 buah. Artinya kita sudah punya kuantiti di setiap itemnya. Kemudian di sini kita akan dipermudah juga untuk melihat barang-barang yang segera habis, dan ada juga di sini untuk barang yang stoknya sudah habis. Artinya kita dapat dipermudah sekali oleh jurnal untuk melihat berapa kuantiti dari produk tersebut dan apa saja barang yang harus kita order kembali. Kemudian kita juga punya fitur selanjutnya, yaitu multiple gudang. Biasanya ini digunakan untuk produksi. Kita bisa memindahkan dari gudang A ke gudang B. Oke. Kemudian untuk cara menambahkan produk baru di jurnal, caranya kita cukup membuat produk di sini, buat baru. Kemudian kita pilih produk baru, kita bisa langsung memberikan nama barang itu tadi. Saya akan mengambil contoh adalah kain CVC. Kain CVC ini adalah bahan baku. Kemudian saya gunakan kode SKU. Kode SKU adalah kode barang tersebut. Saya akan gunakan dengan nama B003. Selanjutnya saya akan masukkan kategorinya adalah bahan sebagai bahan baku. Kemudian di sini karena bahan baku saya belinya kilogram, maka saya pilih untuk satuan unitnya adalah kilo. Kemudian di sini ada jenis barang. Jenis barang ini ada dua jenis, ada single dan bundle. Single biasanya digunakan untuk bahan bakunya, dan bundle biasanya digunakan untuk bahan jadinya. Oke, saat ini karena kita menggunakan bahan baku, maka saya akan memilih jenis barang single. Kemudian di bawah ada saya beli produk ini, saya jual produk ini, dan monitoring persediaan barang. Baik, jika saya melakukan pembelian pada produk kain PVC, CVC, maka saya akan checklist saya beli produknya. Tapi jika barang tersebut tidak saya jual, maka saya tidak akan checklist saya jual. Dan juga jika kita memiliki persediaan barang untuk memonitor berapa banyak kuantitasnya, maka kita harus checklist monitor persediaan barang. Oke, jika sudah, kita langsung buat produknya saja. Oke, selanjutnya untuk menambahkan produk jadinya, kita cukup kembali lagi ke buat baru, kemudian kita pilih produk baru kembali. Kemudian kita akan masukkan barang jadinya. Saya akan masukkan nama barangnya adalah kaos CVC dengan kode produk
S003. Saya mau memasukkan ini adalah kaos yang berukuran M, maka saya akan tambahkan juga di namanya kaos CVC M, dan di kode SKU-nya juga saya akan menambahkan S003M. Kategori saya akan masukkan dia sebagai kaos, dan kategori ini bisa kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita akan jadikan unitnya adalah buah. Selanjutnya kita akan ubah jenis barangnya menjadi bundle. Oke, kita pilih di sebelah bawah sini ada produk bundle, kita tinggal pilih saja, dan di sini kita tinggal masukkan bahan bakunya saja. Untuk membuat kaos CVC saya membutuhkan kain CVC. Oke. Ini adalah kainnya yang dibutuhkan. Di sini ada kuantitinya, kita bisa tahu berapa banyak kuantiti untuk membuat satu kaos CVC ukuran M. Di sini kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Dalam contohnya, dalam pembuatan satu kaos CVC saya membutuhkan barang kain CVC sebanyak 0,5 kilo misalkan. Oke, 0,5 kilo. Kemudian di sini nanti ada harga. Harga ini biasanya timbul setelah ada pembelian atau setelah ada persediaannya, kuantitinya. Kemudian kita juga bisa menambahkan produk selanjutnya jika ada bahan-bahan yang menjadi komponen dari bahan tersebut. Saya anggap saja kain CVC ini adalah sebagai bahan bakunya, tidak ada tambahan bahan-bahan lain. Maka jika sudah, kita bisa langsung buat produknya. Oke, produk itu sudah jadi, maka produk tersebut akan berubah menjadi statusnya bundle. Di sini akan diberikan informasi warna biru ada bundle, dan di sini adalah ada informasinya juga, yaitu kita punya bahan-bahannya, salah satunya ada kain CVC. Dan jika kita kembali ke produk, maka barang tersebut akan berubah menjadi ada icon kardus di dalamnya. Oke. Selanjutnya di menu kontak, di sini kita akan ditampilkan data-data pelanggan kita dan juga data-data supplier kita. Dari data-data ini kita dapat melihat berapa jumlah hutang atau piutang yang ada pada saat ini. Artinya, jurnal akan mempermudah juga berapa jumlah piutang yang harus kita tagihkan dan berapa jumlah hutang yang harus kita bayar. Cukup klik saja di piutang belum ditagih, maka jurnal akan mengelompokkan siapa saja nama customer-customer kita dan berapa jumlah saldo yang masih harus kita terima. Begitu juga dengan supplier. Kita masih memiliki berapa banyak hutang dan kita juga bisa lihat siapa saja yang masih harus kita bayar dan berapa jumlah saldo yang masih harus kita bayar. Dari sini pun kita juga bisa melihat transaksi dari setiap supplier atau pelanggan. Caranya kita cukup klikkan saja nama dari pelanggan atau supplier kita, maka nanti dia akan memberikan informasi di transaksi ada 2 kali pembelian ataupun di sini ada laporan transaksinya. Jadi semua histori dapat terlihat secara langsung dan kapan pada saat melakukan transaksi semuanya akan terlihat, berapa nominalnya, sudah dibayar atau belum, statusnya akan terlihat secara gamblang di sini. Menu selanjutnya yang akan kita bahas adalah biaya. Menu biaya ini untuk mencatat segala sesuatu yang kita keluarkan. Dalam hal ini adalah membayar gaji, membayar IPL, listrik, telepon, dan lain sebagainya, kita dapat gunakan dari menu biaya. Untuk pencatatan dari menu biaya, kita cukup klik saja buat baru di sini. Kemudian kita tinggal pilih dari mana kita mengeluarkan uang tersebut. Kemudian kita bisa pilih untuk siapa penerimanya. Kemudian kita bisa isi tanggal transaksinya kapan. Kemudian cara pembayarannya kita bisa gunakan transfer bank atau metode lainnya. Setelah itu kita juga memiliki tag. Tag ini dapat digunakan untuk membantu kita
saat melihat laporan keuangan nantinya. Setelah itu kita bisa langsung memilih akun biaya. Oke, kemudian kita bisa isi deskripsinya. Kemudian berapa banyak yang kita bayarkan. Jika sudah, kita bisa langsung buat biaya baru di sini. Maka secara otomatis jurnal akan memposting ke laporan keuangan. Dan kita juga bisa mencetak di sini ada slip pengeluarannya juga untuk sebagai dokumentasi, dan kita juga bisa print. Selanjutnya kita akan masuk ke menu pembelian. Di fitur Enterprise kita bisa memiliki berbagai macam jenis transaksi, atau kita bisa bilang full cycle business, mulai dari penawaran, pemesanan, pengiriman sampai dengan faktur pembelian. Kita bisa catat mulai dari PO keluar. Caranya cukup klik dari buat baru di sini. Kita bisa pilih dari pemesanan pembelian. Kemudian kita bisa pilih siapa suppliernya. Tapi jika data supplier kita belum ada ataupun itu sebagai supplier baru, kita bisa menambahkannya di klik untuk menambahkan. Kita bisa tambahkan namanya PT. Kemudian kita juga bisa masukkan alamat email, alamat penagihan sampai dengan nomor telepon. Jika sudah, kita simpan data tersebut. Kemudian kita pilih tanggal berapa waktu kita pengiriman PO tersebut atau purchase order. Kemudian kita bisa pilih gudangnya. Kemudian kita bisa pilih produk apa yang kita order ke PT tersebut. Kemudian kita bisa masukkan berapa jumlah kilo yang kita berikan atau kuantitasnya. Kemudian kita juga bisa mengubah database yang sudah kita buat. Dalam hal ini kain combat memiliki harga 1 kilonya adalah 100.000. Jika harga tersebut naik, maka kita bisa langsung mengubah menjadi misalkan 120.000. Kemudian yang tadinya database-nya 0, kita juga bisa secara otomatis mengisi berapa harga barang tersebut. Jika harga termasuk PPN, kita juga bisa memiliki fitur yaitu harga termasuk pajak. Maka secara otomatis totalnya akan mengikuti harga beli yang kita order ke supplier kita. Tapi jika harga tersebut exclude ataupun tidak termasuk pajak, kita bisa nonaktifkan fitur harga termasuk pajak. Maka di sini dia akan memberikan informasi bahwasanya PPN-nya adalah 76.000. Oke, jika sudah, kita akan buat pemesanan pembelian di sini. Setelah kita melakukan pemesanan, maka pada saat barang itu datang, kita harus melakukan tindakan selanjutnya, yaitu penerimaan persediaan barang. Caranya kita cukup klik saja tindakan di sini, pilih ke terima pengiriman, dan masukkan tanggal barang yang kita terima kapan, dan kemudian berapa jumlah barang yang kita terima. Dalam hal ini kita bisa memasukkan sesuai dengan kuantiti yang kita terima. Jika kuantiti kain CVC kita terima hanya 3 kilo, maka kita isikan saja 3 kilo di sini. Sehingga nanti memiliki informasi bahwasanya ada sisa 1 kilo lagi yang belum dikirimkan kepada kita. Jika sudah oke, maka kita tinggal langsung simpan saja buat pengiriman pembelian di sini.
Baik. Saat itu juga bahan baku saat penerimaan pengiriman tadi akan menambah persediaan barang kita. Dan dari pemesanan pembelian itu, maka statusnya adalah partial send. Dalam hal ini memiliki arti ada beberapa produk lagi ataupun berapa kuantiti lagi yang belum semuanya dikirimkan ke kita. Dan data tersebut akan pindah menjadi pengiriman pembelian. Jika si supplier tidak mampu lagi mengirimkan satu kuantiti lagi, maka kita bisa langsung close saja order kita dengan cara klik nomor ordernya, pilih ketindakan, dan tutup pemesanan. Oke. Bahwasanya di sini diberikan informasi sisa pemesanan masih ada 1 kilo lagi untuk item kain CVC. Jika betul-betul sudah tidak bisa dikirimkan lagi, kita cukup tutup pemesanan saja. Oke. Selesai, maka status dari pemesanan kita close. Artinya sudah selesai semua. Saat penagihan kita tinggal tarik dari delivery ordernya tadi. Tinggal kita pilih buat penagihan saja. Oke, maka saat itu kita menjadi billing ataupun hutang yang harus kita bayar ke vendor atau supplier tersebut. Oke, secara otomatis maka hutang kita akan bertambah untuk PT Anugrah. Jika kita klik di sini, pembayaran belum dibayar, pembelian yang belum dibayar di sini nanti ada 3 invoice. Salah satunya tadi ada PT Anugrah Jaya Perkasa dengan nominal Rp726.000. Setelah itu kita akan masuk ke menu penjualan. Menu penjualan ini merupakan menu yang harus kita catat mulai dari penawaran, pemesanan, pengiriman, dan juga faktur penjualan. Artinya, jika ada PO masuk ke kita, kita bisa catat di pemesanan penjualan. Cara catatnya kita tinggal klik aja di buat penjualan baru, kemudian kita pilih opsi pemesanan penjualan. Kita bisa masukkan nama customer kita, namun jika belum ada di database, maka kita bisa langsung klik untuk menambahkan. Kita masukkan, misalkan pembelinya adalah PT Pelangi Indah. Email, alamat, dan nomor telepon bisa kita update, maka kita simpan saja di sini. Kemudian tanggal transaksinya kita bisa sesuaikan dengan tanggal order masuk. Kemudian kita bisa gunakan produk apa saja yang dijual ataupun yang diorder ke kita, seperti kaos Combat L misalkan. Kemudian kaos Polyester L. Kemudian jumlah kuantitinya adalah, misalkan saya order 100. Maka jurnal akan memberikan informasi bahwasanya stok tidak cukup. Artinya jurnal tetap bisa memaintain mana saja stok-stok yang cukup dan mana saja stok yang tidak bisa kita gunakan. Oke. Kita tadi sudah mengaktifkan fitur tolak penjualan jika statusnya adalah kurang dari stok tersebut. Maka jika kita input transaksi tersebut, maka akan menolak secara otomatis. Baik, di sini dia akan memberikan keterangan bahwasanya kaos Combat L stok tidak mencukupi per tanggal
10 bulan 3 2020. Artinya kita tidak bisa menjual produk tersebut. Maka kita harus mengubah data tersebut sesuai dengan berapa jumlah stok yang kita miliki. Kita akan mengambil contoh yaitu 45 stok yang akan kita jual. Oke. Jika stok itu ada, maka tidak akan informasi bahwasanya stok tidak cukup. Maka kita bisa langsung buat penjualan di sini. Oke, maka statusnya di sini menjadi belum dibayar. Artinya orderan dari Pelangi Indah dia belum melakukan pembayaran kepada kita. Jika ada pembayaran, kita cukup klik saja nomor invoice-nya. Kemudian kita pilih tindakan, kemudian pilih ke terima pembayaran. Kemudian kita bisa pilih store ke, artinya uang tersebut distorkan ke akun yang mana. Jika dia membayar secara transfer, maka kita pilih ke bank account. Kemudian cara pembayarannya kita akan ubah menjadi transfer. Kemudian di sini kita sesuaikan dengan kapan dia membayar atau mentransfer uang kepada kita. Kemudian di sini berapa jumlah yang dia transfer. Jika dia melakukan pembayaran secara berkala, maka sesuaikan berapa jumlah yang dia bayar. Saya akan ambil contoh 4 juta untuk pembayaran pertama. Maka kita buat penerimaan. Oke, jika kita kembali ke invoice tersebut, maka statusnya akan berubah menjadi terbayar sebagian. Informasi tersebut dapat memudahkan kita untuk mengontrol berapa jumlah piutang yang masih ada di PT Pelangi Indah tersebut. Dan kita juga bisa melihat daftar pembayarannya. Kapan dia bayar, di store kemana, berapa jumlah yang dia bayar. Semuanya dapat terkontrol secara mudah oleh kita. Dan kemudian di sini ada fitur selanjutnya, kas dan bank. Kas dan bank ini adalah semua saldo yang ada di akun-akun tersebut. Ada saldo dari kas, saldo dari bank, kita juga bisa melakukan tracking. Ada transaksi apa saja di kas ataupun di bank. Jurnal akan memberikan informasi ada berapa jumlah penerimaan, tanggal berapa, dan saldonya berapa. Sehingga dari sini kita bisa melihat saldo kita, mutasinya dari buku bank ini tadi. Untuk transaksi dari kas dan bank, kita ada 3 jenis transaksi, yaitu buat transaksi. Yang pertama ada transfer uang, terima uang, kirim uang. Transfer uang digunakan untuk melakukan transaksi antar kas dan bank. Dan terima uang digunakan untuk melakukan penerimaan uang ke kas atau ke bank. Kemudian kirim uang ada pengeluaran uang dari kas atau ke bank ke akun lain. Dan yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang fitur konversi produk. Barusan kita sudah melakukan pengelompokan, pembuatan data-data produk. Kemudian kita sudah produk. Ulang ya. Bentar. Untuk menu selanjutnya kita akan ke menu konversi produk, di mana konversi produk itu untuk mencatat berapa jumlah produksi barang kita. Barusan kita sudah membuat beberapa produk, yaitu adalah kaos CVC dan bahan bakunya adalah kain CVC. Maka cara untuk memproses produksinya adalah seperti ini. Saya akan ubah dulu produknya. Saya akan perbaharui lagi produk tersebut. Di kaos CVC ada pilihan tindakan di sini. Kita pilih ke konversi produk. Oke, kemudian di sini ada quantity. Quantity ini adalah berapa jumlah produksi yang diproduksi pada saat itu. Kita akan ambil contoh. Di sini ada 20 kaos untuk produksi di tanggal
10, kita ambil contoh. Kemudian berapa jumlah kain yang dibutuhkan untuk memproduksi 20 buah untuk kaos CVC itu tadi. Kita ambil contoh yang diperlukan tidak 10 kilo tapi misalkan 9 kilo, kita bisa adjust di sini secara otomatis. Maka informasi yang tersedia 45 total konversinya adalah 900.000. Untuk harga per unit penambahan modalnya adalah 45.000. Artinya modal untuk membuat kaos CVC ukuran M modalnya adalah 45.000. Jika sudah selesai, kita klik saja kirimkan di sini. Oke, di sini kita belum ada stok untuk pembelian tersebut. Kita ambil contoh 3 kilo saja. Kirim di sini. Oke. Setelah itu kaos CVC itu tadi akan bertambah sejumlah kuantiti 20 buah. Jika kita kembali ke produk, maka kaos tersebut akan bertambah sebanyak 20 buah. Dan secara otomatis pun stok dari kain CVC akan berkurang menjadi 0 kg. Untuk selanjutnya, jika ada penyesuaian stok, kita bisa langsung tambahkan dibuat baru di sini. Kemudian kita pilih saja penyesuaian stok di sini. Kemudian kita bisa gunakan beberapa kategori jika penyesuaian tersebut untuk stok opnam di akhir tahun atau pertengahan tahun, kita cukup pilih kategori umum saja. Maka akun tersebut akan secara otomatis mengarah ke inventory adjustment. Kemudian kita tinggal pilih saja tanggal transaksi ataupun tanggal stok adjustment kapan. Jika sudah, kita klik next untuk mencatat stok adjustment tersebut. Di sini kita bisa memasukkan jumlah sebenarnya. Jika jumlah sebenarnya sama dengan jumlah yang ada, sebenarnya sama dengan jumlah yang ada di jurnal, maka tidak perlu diisi. Cuman jika ada penyesuaian, artinya jika di jurnal dicatat sebanyak 23, ternyata yang ada di fisik aktualnya hanya 20, maka kita catat saja disesuaikan dengan 20 yang ada di stok fisiknya saja. Maka di sini nanti akan memberikan informasi perbedaan adalah -3. Kemudian jika sudah, kita langsung saja buat stok opnam di sini. Oke. Maka secara otomatis harusnya stok kain combat bahan berkurang menjadi 20 piece. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita bisa melihat dari laporan. Laporan tersebut kita bisa melihat dari laporan sekilas bisnis, mulai dari neraca, laporan laba rugi, buku besar, arus kas, dan lain sebagainya. Dan fitur ini yang ada di fitur Enterprise. Kemudian kita juga bisa melihat laporan penjualan, laporan pembelian, dan produk. Kita juga bisa melihat berapa kuantiti barang kita, berapa nilai dari barang tersebut, dan berapa kuantitas stok per gudang. Maka setelah transaksi yang barusan kita input, secara otomatis dashboard jurnal akan berganti seperti ini. Dia akan me-adjust sesuai dengan transaksi yang ada, dia akan membuat sesuai dengan transaksi bulanan atau tahunan. Di sini kita bisa pilih beberapa periode, bisa harian, mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Maka grafik yang ditampilkan di halaman dashboard akan seperti ini. Sekian webinar kita kali ini. Jika ada pertanyaan, jurnal memiliki fitur live chat di mana kita bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan cara penggunaan jurnal di sana. Terima kasih sudah mengikuti video webinar ini. Sampai jumpa.